Bulan Agustus ini, dompet kalian sedang diuji oleh kenyataan pahit yang perlahan menggerogoti stabilitas dapur rumah tangga kita. Ketika harga beras, minyak goreng, cabai, hingga bumbu dapur merangkak naik tanpa permisi, ada sebuah ketakutan nyata yang mengintai di balik struk belanjaan yang makin panjang padahal isinya makin sedikit. Sistem pangan kita sedang mengalami demam tinggi, dan kalau kita cuma berdiam diri sambil berharap keajaiban datang dari kebijakan pemerintah kita adalah pihak pertama yang akan tumbang dalam permainan inflasi yang tak kenal ampun ini. Ini bukan cuma soal susahnya makan enak, tapi soal bertahan hidup dengan akal sehat di tengah situasi ekonomi yang makin tidak masuk akal. Sebelum piring kita benar-benar kosong dan tabungan kita terkuras habis hanya untuk urusan perut, mari kita bongkar kenapa harga pangan Agustus makin gila. Dan ada 5 strategi stok dapur sebelum terlambat. Kalau kalian perhatikan lembaran uang 100.000 di dompet hari ini, nilainya sudah tidak lagi sama dengan beberapa bulan lalu. Karena daya belinya terus tergerus oleh kenaikan harga bahan pokok yang merata di seluruh pasar tradisional maupun pasar modern. Strategi pertama yang harus kita terapkan sekarang juga adalah mengubah cara pandang kita terhadap stok pangan. Dari sekadar belanja mingguan biasa menjadi manajemen cadangan logistik layaknya sebuah negara kecil. Jangan lagi membeli bahan pokok saat persediaan di dapur sudah benar-benar habis total, karena posisi psikologis yang terdesak akan memaksa lo membeli bahan makanan dengan harga berapapun yang disodorkan pasar. Mulailah mengamankan komoditas karbohidrat yang tahan lama seperti beras, jagung, atau umbi-umbian dalam jumlah yang terhitung untuk kebutuhan minimal 1 hingga 2 bulan ke depan saat harganya masih berada di titik relatif stabil. Membeli beras dalam kemasan besar 15 atau 25 kg secara kolektif bersama tetangga atau kerabat seringkali memberikan potongan harga yang lumayan ketimbang membeli eceran 1 kg setiap 2 hari sekali. Ini bukan tindakan menimbun yang merugikan orang lain secara serakah, melainkan langkah antisipasi rasional agar dapur rumah tangga kalian tidak terguncang ketika lonjakan harga mendadak terjadi di pertengahan bulan. Strategi kedua adalah menguasai seni pengawetan dan pengolahan bahan makanan basah sebelum pembusukan membuang uang kalian ke tempat sampah. Kenaikan harga bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih seringkali menjadi penyumbang terbesar pembengkakan pengeluaran harian kita. Ketika harga cabai sedang melonjak tinggi, bayangkan berapa banyak uang yang terbuang sia-sia hanya karena cabai segar yang kalian beli membusuk dalam waktu 3 hari di dalam kulkas. Gua menyarankan kalian untuk langsung mengolah bumbu-bumbu segar tersebut menjadi bumbu dasar halus atau sambal matang, lalu menyimpannya dalam wadah kaca steril di dalam pembeku agar bisa bertahan hingga bertahun-tahun tanpa mengurangi kualitas rasanya. Metode pemrosesan sederhana ini tidak hanya mengunci kesegaran bahan pangan, tetapi juga memutus rantai ketergantungan kita terhadap fluktuasi harga harian yang seringkali dimanipulasi oleh permainan rantai distribusi di pasar. Strategi ketiga terletak pada fleksibilitas menu makanan dan keberanian kita untuk melakukan substitusi bahan baku tanpa mengorbankan nilai gizi keluarga. Kita sudah terlalu lama dibentuk oleh kebiasaan konsumsi yang kaku, seolah-olah protein itu hanya berasal dari daging sapi atau daging ayam yang harganya makin tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Padahal, sumber protein nabati dan hewani lokal seperti tempe, tahu, telur, ikan lele, atau ikan kembung memiliki kandungan gizi yang sama, baiknya dengan harga yang jauh lebih masuk akal bagi kantong kita. Ketika harga satu jenis bahan makanan sedang meroket tak terkendali, jangan memaksakan diri untuk membelinya hanya karena gengsi atau kebiasaan lama. Belajarlah untuk beralih secara cerdas ke alternatif lain yang harganya sedang melandai. Karena dalam pertempuran melawan inflasi pangan, kebiasaan belanja yang adaptif adalah senjata paling ampuh yang kita miliki. Strategi keempat adalah memaksimalkan potensi ruang sekecil apapun di sekitar rumah kita untuk memproduksi pangan secara mandiri melalui metode tanam sederhana. Kalian tidak perlu memiliki lahan seluas hektaran hanya untuk bisa menikmati daun bawang, cabai, tomat, atau sayuran hijau yang segar setiap harinya. Dengan memanfaatkan pot bekas, polybag, atau bahkan barang-barang daur ulang di halaman rumah, kita sudah bisa membangun ketahanan pangan skala mikro yang sangat membantu menekan biaya pengeluaran sehari-hari. Bayangkan berapa ratus ribu rupiah yang bisa kita hemat setiap bulannya jika kebutuhan bumbu dapur dan sayuran hijau tidak lagi bergantung pada pedagang keliling. Ini adalah bentuk perlawanan paling nyata dari rakyat biasa terhadap sistem pangan komersial yang semakin kapitalistik, di mana kita menunjukkan bahwa kita mampu berdaya dari jengkal tanah yang kita miliki sendiri. Strategi kelima adalah membangun jejaring belanja kolektif dan komunal bersama komunitas, tetangga, atau lingkaran pertemanan terdekat kalian.
Sistem ekonomi saat ini selalu menguntungkan pembelian dalam skala besar, sementara konsumen eceran individu selalu mendapatkan harga paling mahal karena harus menanggung margin keuntungan dari beberapa tingkatan penyalur. Jikalau dan 10 keluarga di lingkungan sekitar kalian mengumpulkan modal belanja untuk membeli minyak goreng, gula, dan beras langsung dari distributor utama atau kelompok tani lokal, harga yang didapatkan akan jauh lebih murah dibandingkan harga eceran toko. Langkah ini bukan cuma soal menghemat rupiah demi rupiah, tetapi juga merawat kembali ikatan sosial kebersamaan yang perlahan luntur oleh gaya hidup individualistis masyarakat modern. Kita harus menyadari bahwa dalam menghadapi krisis ekonomi atau lonjakan harga pangan yang makin gila ini, keselamatan keluarga kita akan jauh lebih terjamin jika kita bergerak dan saling menopang bersama-sama. Melihat fenomena kenaikan harga yang terus berulang dari tahun ke tahun, kita seharusnya sadar bahwa berharap pada stabilitas harga yang permanen di bawah sistem yang ada saat ini adalah sebuah ilusi. Inflasi pangan bukan sekadar angka statistik yang dibacakan oleh pejabat di layar televisi, melainkan realitas keras yang berdampak langsung pada kualitas hidup anak-anak kita dan kesejahteraan masa depan keluarga kita. Tapi di balik semua tekanan ekonomi yang menghimpit ini, kita tidak boleh kehilangan harapan, apalagi pasrah begitu saja pada keadaan. Keadaan ini memang menuntut kita untuk menjadi lebih cerdas, lebih disiplin, dan lebih kreatif dalam mengelola setiap sumber daya yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Ketenangan pikiran di tengah ketidakpastian ekonomi tidak datang dari seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan dari seberapa siap kita menghadapi kemungkinan terburuk dengan strategi yang matang dan teruji. Kita sering disuguhi narasi resmi bahwa pasokan aman dan distribusi lancar, tapi kenyataan di lapangan justru memperlihatkan piring makan rakyat yang semakin sepi dari gizi yang layak. Sistem rantai pasok kita seolah dirancang untuk selalu menuntut rakyat kecil memaklumi keadaan, sementara para spekulan dan tengkulak besar dengan santai memainkan harga di balik layar tanpa tersentuh hukum. Gua melihat ini bukan sekadar dinamika musiman akibat cuaca atau fenomena alam belaka, melainkan ada kegagalan struktural dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini, mulai dari menata ulang anggaran belanja, mengawetkan bumbu dapur, hingga menanam cabai di pekarangan rumah, adalah investasi berharga untuk mengamankan senyum keluarga di meja makan besok. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan kebijakan ekonomi nasional atau menghentikan ketamakan para spekulan di pasar, tapi kita memiliki kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam dapur kita sendiri. Tetaplah rasional, tetap berdaya, dan jangan biarkan ketakutan membuat kita mengambil keputusan finansial yang gegabah. Kalau kalian merasa pembahasan ini memberikan sudut pandang baru dan manfaat nyata buat persiapan dapur kalian, jangan ragu buat tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman atau keluarga yang membutuhkan, dan pastikan kalian sudah berlangganan saluran ini agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.